kata Dracula. Makhluk yang menyeramkan, berwujud manusia, berwajah pucat pasi, dan memiliki taring untuk menghisap darah mangsanya. Atau Dracula versi modern, memiliki wajah yang tampan, dipuja oleh banyak wanita karena paras dan kesaktiannya seperti dalam film Twilight. Lalu, benarkah Dracula itu ada atau imajinasi manusia belaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Usman Top Channel, channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur. Pada video kali ini, Usman Top Channel akan mengangkat kisah Dracula yang sebenarnya. Kisah Dracula yang menginspirasi Bram Stoker untuk membuat novel berjudul Dracula yang terbit pada tahun 1897. Dan karya yang dibuatnya menginspirasi semua film Dracula yang ada pada saat ini. Dracula yang kita kenal lewat film-film selalu digambarkan sebagai pria tampan, dikelilingi banyak wanita cantik dan suka menghisap darah. Ia juga sangat kuat dan mampu bermetamorfosis menjadi kelelawar untuk berburu mangsa di malam yang gelap. Air suci, peluru perak, dan bawang putih adalah hal yang sangat dibencinya. Dracula sering dianggap sebagai cerita fiksi untuk kepentingan komersil. Namun faktanya, Dracula itu benar-benar ada. Dan siapakah Dracula di balik sosok kisah Dracula yang melegenda? Tetap stay tune di Usman Top Channel. Dracula selama ini dikait-kaitkan dengan hal mistis dan takhayul. Berikut adalah fakta sebenarnya tentang Dracula. Dracula yang bernama asli Vlad III lahir pada tahun 1431 di Transylvania, kawasan pegunungan di Romania. Ayahnya adalah Vlad II Dracul, penguasa Wallachia, kerajaan di selatan Transylvania. Dracula adalah gelar yang berarti naga berkat keterlibatannya di Order of the Dragon, orde militer Kristen yang didukung Kekaisaran Suci Romawi. Adapun Ordo Naga itu sendiri adalah salah satu kelompok kesatria yang disiapkan oleh Sigismund sang Raja Suci Romawi sebagai kesatria khusus dalam perang salib. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti naga, sedangkan akhiran ulea artinya anak dari. Dari gabungan kedua kata tersebut, Vlad Tepes dipanggil dengan nama Vlad Draculea. Dalam bahasa Inggris dibaca Dracula, yang berarti anak dari sang naga. Ayah Dracula adalah seorang panglima militer yang lebih sering berada di medan perang ketimbang di rumah. Praktis Dracula hanya mengenal sosok sang ibu, Cnecna, seorang bangsawan dari kerajaan Moldavia. Sang ibu memang memberikan kasih sayang dan pendidikan bagi Dracula. Namun itu tidak cukup untuk menghadapi situasi mencekam di Wallachia saat itu. Pembantaian sudah menjadi tontonan harian. Seorang raja yang semalam masih berkuasa, di pagi hari kepalanya sudah diarak keliling kota oleh para pemberontak. Pada usia 11 tahun, Dracula bersama adiknya Radu dikirim ke Turki. Hal ini dilakukan sang ayah sebagai jaminan kesetiaannya kepada kerajaan Turki Utsmani yang telah membantunya merebut tahta Wallachia dari tangan Janos Hunyadi. Selama di Turki,
Mereka juga bersekolah di madrasah untuk belajar ilmu agama Islam. Tak seperti adiknya yang tekun belajar, Dracula justru sering mencuri waktu untuk melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun. Begitu senangnya dia melihat kepala-kepala tanpa badan dipancang di ujung tombak. Sampai-sampai sehari saja tidak ada hukuman mati, dia segera menangkap burung atau tikus, kemudian menyiksanya dengan tombak kecil sampai mati. Dracula atau Vlad III lalu dididik di Kesatuan Yenisei, tempat pasukan khusus militer Kesultanan Turki bersama adiknya Radu Selvrumos. Disitulah mereka belajar di kesatuan militer terbaik pada masanya. Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja, hanya selisih 1 tahun lebih tua dari Mehmed II, putra Murad II Sultan Turki pada saat itu. Namun, walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslim, dan itulah yang jadi niatnya. Karenanya, dia sangat membenci Mehmed dan Islam. Walau adiknya Radu Selvrumos menjadi muslim dan panglima Yenisei kepercayaan Mehmed pada gilirannya saat memangku jabatan Sultan Turki di kemiliteran Yenisei, Dracula mempunyai kesempatan belajar kemiliteran pada para prajurit Turki yang terkenal andal dalam berperang. Dalam waktu singkat dia bisa menguasai seni berperang Turki, bahkan melebihi prajurit Turki lainnya. Berbicara soal Dracula, maka kita akan berbicara soal Radu. Siapa Radu? Radu lahir di kerajaan Ottoman Wallachia, Rumania pada sekitar tahun 1435. Ia dikenal sebagai Radu III Lea Alfrumosel di kalangan bangsa Rumania, Yakis Radu Bey di Turki, Radu Al-Wasim dalam bahasa Arab, dan Radu yang tampan dalam bahasa Inggris. Yang mengejutkan, ia merupakan teman masa kecil Sultan Mehmed II. Partisipasi Radu dalam pendaklukan Konstantinopel membuat Mehmed II dikenal sejarah sebagai Fatih atau sang penakluk. Radu adalah senjata rahasia Utsmani terhadap Safawi di timur dan Serbia, Rumania dan Hongaria ke barat. Dunia Islam berutang banyak padanya. Sebaliknya, Bizantium mencatat Radu sebagai lalim yang dicerca karena kebencian mereka terhadap fakta bahwa Radu masuk Islam dan mempunyai peran penting dalam mengakhiri kekaisaran Bizantium. Namun, Jenderal Ottoman ini memiliki sejarah sendiri akan sebuah perang besar, perang melawan kegelapan. Dia memburu vampir jadi-jadian manusia, Vlad III Alea Tepes, yang juga dikenal sebagai Vlad Dracula karena seringnya dia meminum darah manusia. Karakter Profesor Abraham van Helsing tidak lebih dari sekedar isapan jempol dari imajinasi mengerikan Bram Stoker. Tapi Sultan Mehmed II dan Radu Selvrumos mungkin yang pertama dan satu-satunya yang benar soal si pemburu vampir dalam sejarah. Melihat kembali sejarah pengabdian Radu untuk Islam dan Sultan Mehmed II bisa dilacak dengan aliansi politik ayah masing-masing. Vlad II dari House of the Dragon adalah sekutu dan bawahan ayah Sultan Mehmed, Sultan Murad II. Vlad II memiliki 4 anak, Mircea II, Vlad IV, Vlad III yang kemudian hari dikenal sebagai Dracula, dan Radu III Selvrumos si tampan.
Sebagai tanda persatuan dengan Sultan, Vlad II menawarkan anak-anaknya Dracula dan Radu untuk melayani Sultan Ottoman. Di bawah Yeniseri, mereka mempelajari Al-Quran, Arab, Turki, Persia, teologi Islam, dan fikih. Dan ini yang paling penting, strategi militer dan taktik perang ala Turki. Yeniseri adalah pasukan infanteri elit militer Ottoman serta pengawal pribadi Sultan dan keluarganya. Sedangkan para Sipahis adalah kavaleri elit yang terus-menerus mengiringi Sultan dalam setiap pertempuran dan akan dikirim untuk berurusan dengan musuh yang paling alot. Mereka adalah komandan. Sejak masih muda, Dracula terus menyalahgunakan apapun yang diberikan padanya. Ia juga memberontak terhadap tentaranya sendiri, dan hal inilah yang membuatnya sering keluar masuk penjara. Disinyalir, ini awal mula dendam Dracula. Dracula membenci ayahnya karena bersekutu dengan Turki, dan ia menilai hal itu sebagai pengkhianatan terhadap Orde Naga, di mana ayahnya telah bersumpah untuk setia. Orde Naga, dalam bahasa Inggris Order of the Dragon, adalah persaudaraan Kristen yang satu-satu tujuannya adalah untuk menghapus Islam dari Balkan selama-lamanya. Dracula membenci Radu karena keberhasilan dan mendukung Turki yang dipercayakan kepadanya. Dia dipenuhi dengan kecemburuan kepada Mehmed II Muda yang sama sepertinya merupakan seorang pangeran, tapi tidak sama dengannya dalam soal hidup dalam kemewahan. Dia juga cemburu kepada saudaranya Mircea dan Vlad the Monk karena mereka berdua dianggap sebagai preferensi ayahnya belaka. Namun rasa sentimen terhadap Mircea berada dalam kecemburuan dan kekaguman sekaligus. Dari Mircea pula lah Dracula muda belajar taktik teror paling bengis dalam sejarah menciptakan hutan untuk orang mati. Radu tetap setia pada Islam dan Sultan dan menghabiskan seluruh hidupnya dalam pertempuran di perbatasan Kekaisaran Ottoman. Ia menundukkan para musuh kekaisaran yang paling sulit. Bakat perangnya sangat alami dan tak tertandingi, bahkan di antara para Yeniseri dan Sipahis. Lain halnya dengan Dracula. Sebelum kebusukannya diketahui, Dracula terkenal terampil dan mudah memahami materi militer yang diterimanya. Hal ini menarik perhatian Sultan Muhammad II. Di Eropa disebut Sultan Mehmed II hingga pada tahun 1448 menyusul kematian ayah dan kakaknya Mircea yang dibunuh dalam kudeta yang diorganisir Janos Hunyadi. Kerajaan Turki mengirim Dracula untuk merebut Wallachia dari tangan salib kerajaan Hongaria. Saat itu Dracula berusia 17 tahun. Ayahnya Vlad II dibunuh John Hunyadi, membunuhnya di rawa-rawa Balteni sebelum dibutakan dan dikubur hidup-hidup di Mircea Targoviste. Dikudeta pada tahun 1448 oleh John Hunyad dari Hungaria. Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman John Hunyad. Selepas itu Sultan Murad II, ayah Mehmed II, lalu meminta pada Vlad III untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan Sultan Murad II, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Vlad III Dracul yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada kaum muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki dan pengetahuan militer di Yeniseri, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Seperti apa kekejaman Dracula? Untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, Vlad mengundang ratusan bangsawan, menikam mereka hingga tewas, lalu jasadnya disulah.
Puluhan pedagang Sakson di Kronstadt yang pernah bersekutu dengan para bangsawan juga dihabisi dengan cara yang sama pada tahun 1459. Vlad III kemudian melawan balik Ottoman. Suatu hari di tahun 1462, ia menulis pada sekutu militernya, "Aku membunuh petani, pria, wanita, orang tua, dan mereka yang masih muda, mereka yang tinggal di Obluchitsa dan Novoselo, di mana Danube mengalir menuju laut. Kami membunuh 23.884 orang Turki, tak termasuk mereka yang tewas saat rumahnya dibakar atau yang kepalanya dipenggal oleh tentara kami. Jadi, yang mulia, Anda harus tahu bahwa saya telah melanggar perdamaian," tulis dia. Para penantang disate tanpa terkena organ utamanya dari ujung kaki sampai ujung kepala, sehingga baru meninggal setelah 48 jam. Betapa kejamnya Vlad III Dracula. Kemenangan Vlad atas pasukan Ottoman dirayakan di Wallachia, Transilvania, Eropa, bahkan membuat Paus Pius II terkesan. Namun, tangannya yang berlumuran darah membuatnya punya reputasi gelap. Ia konon tega menggelar pesta makan malam di antara tubuh tentara lawan yang disuka. Bahkan ada yang menyebut ia melahap roti yang dicelup ke darah para korbannya. Kesadisannya yang kelewat batas menyebar seantero Eropa. Total Vlad dan pasukannya membunuh 80.000 orang dengan berbagai cara, termasuk 20.000 di Sula dan dipamerkan di luar kota Targoviste. Pemandangan sadis yang menjijikkan itu sampai-sampai membuat Sultan Ottoman Mehmed II yang akan menyerangnya balik kanan dan pulang ke Konstantinopel. Pasca 1453, Sultan Mehmed II yang bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel mengutus beberapa utusannya untuk memastikan semua hal baik-baik saja di Wallachia pada tahun 1459. Tanpa ampun, Vlad III Dracul membunuh utusan-utusan dari Kesultanan Turki yang datang untuk menagih jizyah, pajak bagi orang kafir yang seharusnya dibayarkan setiap tahun. Mencari masalah, Vlad III membunuh para utusan ini dengan memaku surban mereka ke kepalanya dengan dalih bahwa utusan itu bertindak kurang ajar, tidak menghormatinya dengan tidak mau melepas surbannya dan hanya ingin membuka surbannya di hadapan Allah. Mendengar hal ini, Sultan Mehmed II lalu menanggapi masalah Wallachia secara khusus. Pada tahun 1461, Sultan Mehmed II memerintahkan panglimanya Hamzah Bey membawa 1.000 pasukan untuk menangkap Dracula dan mengembalikan kestabilan di wilayah Wallachia. Dan nasib 1.000 pasukan ini berakhir tragis. Hypatia menganggarkan jumlah korban kekejaman Dracula mencapai 300.000 umat Islam. Korban-korban tersebut dibunuh dengan berbagai cara yang sangat biadab dan kejam, yaitu dibakar hidup-hidup, dipaku kepalanya, dan yang paling kejam adalah disula. Penyulaan merupakan cara penyiksaan yang amat kejam, yaitu seseorang akan ditusuk dubur dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa yang ujungnya ditajamkan. Mangsa yang telah ditusuk kemudian dipancangkan sehingga kayu sula tersebut menembus hingga perut, kerongkongan, atau kepala. Hypatia mengatakan dalam bukunya, ketika matahari mulai meninggi, Dracula memerintahkan penyulaan segera dimulai. Para prajurit melakukan perintah tersebut seolah robot yang telah diprogram.
Penyulaan disulami dengan lolongan, kesakitan, dan jeritan penderitaan yang segera memenuhi segala penjuru tempat itu. Mereka umat Islam yang malang ini sedang dijemput ajal dengan cara yang begitu mengerikan. Mereka tak sempat lagi mengingat kenangan indah dan manis yang pernah mereka alami. Mendapati hal ini, Sultan Mehmed II lalu menugaskan Radu Selvrumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk menghentikan serigala. Mehmed paham bahwa Radu orang yang tepat, karena dataran Rumania hanya bisa dipahami orang aslinya. Radu Selvrumos atau Radu the Handsome, adik dari Vlad III Dracula. Berbeda dengan kakaknya Vlad III Dracula, adiknya Radu Selvrumos atau the Handsome ini memeluk Islam dan menjadi Muslim serta pemimpin pasukan khusus Yeniseri. Radu memimpin 90.000 pasukan menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Poindery miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat Cetatea Poindery, benteng Poindery sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya, serangan Radu pada tahun 1462 berhasil. Puncaknya di benteng Poindery terjadi pada malam hari yang dikenal dengan istilah The Night Attack. Radu Selvrumos akhirnya menggantikan Dracula menjadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan pada John Hunyad, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya, John Hunyad, yang juga rival Sultan Mehmed lainnya, Sultan Mehmed II, yang dikenal juga sebagai Al-Fatih dalam sejarah Islam, yang mengalahkan Dracula. Sultan ini merupakan penakluk Konstantinopel yang sekaligus penakluk Dracula. Adalah insan yang telah mengalahkan dan memenggal kepala Dracula di tepi Danau Snagov. Namun, warisan Dracula tetap kekal bagi dunia. Kekejaman tiada tanding tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib, dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman, musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah. Namun saat ini konsep Dracula vampir dibuat dan dibungkus dengan bagus hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya. Demikianlah kisah dari Vlad III Dracula yang hidup pada masa pemerintahan Murad II dan Sultan Mehmed II. Semoga video ini, kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah Vlad III Dracula. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita bertemu di video Usman Top Channel berikutnya.